Halo semuanya, saya Arianto Wibowo. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Soal nomor 1, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Nah, dari sini kita harus menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, dan D. Serta kita harus menggambarkan grafiknya. Ya, lalu kita hitung tegangan totalnya, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya. Di titik A, tegangan totalnya 0, tekanan air pori 0, dan tegangan efektif 0, karena titik A berada di permukaan. Kemudian kita lanjut ke titik B, dengan kedalaman H1 atau sebesar 5 meter. Kemudian kita lanjut ke tegangan totalnya, dapat kita cari dengan rumus H1 kita kalikan dengan gamma dry, kita masukkan angkanya, lalu kita dapatkan sebesar 82 kN per meter persegi. Kemudian kita lanjut ke tekanan air pori. Tekanan air porinya sebesar 0, karena di H1 atau di titik B merupakan lapisan tanah pasir. Lalu kita lanjut ke tegangan efektifnya. Tegangan efektifnya sebesar 82 kN per meter persegi. Lalu kita lanjut ke titik C dengan kedalaman 7 meter. Untuk tegangan totalnya bisa kita cari dengan tegangan total B, kita tambah dengan H2, kita kali dengan gamma saturated 1. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan kita dapatkan hasilnya sebesar 118,8 kN per meter persegi. Kemudian kita lanjut ke tekanan air porinya. Dengan rumus H2 kita kali dengan gamma air, dan kita dapatkan hasilnya sebesar 19,62 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektifnya tinggal kita kurangkan tegangan total dengan tekanan air porinya. Kita dapatkan hasilnya sebesar 99,18 kN per meter persegi. Lalu kita lanjut ke titik D. Kedalamannya sebesar 12 meter. Nah, untuk tegangan total sama seperti di titik C, bisa kita cari dengan rumus tegangan total di titik C kita tambah dengan H3 dikali gamma saturated 2. Lalu kita masukkan angka-angkanya dan kita dapatkan besarnya 216,3 kN per meter persegi. Kemudian kita lanjut ke tekanan air porinya. Bisa kita cari dengan menjumlahkan H2 ditambah H3, lalu kita kali dengan gamma air. Dan kita dapatkan besarnya 68,67 kN per meter persegi. Lalu untuk tegangan efektifnya, tinggal kita kurangkan saja tegangan total dengan tekanan air porinya. Lalu kita dapat angkanya 147,63 kN per meter persegi. Nah, dari data-data yang telah tadi kita hitung, sekarang kita dapat menggambarkan grafiknya seperti berikut ini. Soal nomor 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut ini. Nah, dari soal ini kita harus menentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, dan C. Serta kita gambarkan lagi grafiknya. Nah, sebelum lanjut ke perhitungannya, karena belum diketahui gamma dry dan gamma saturatednya, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Untuk gamma dry, bisa kita cari dengan rumus specific gravity kita kali dengan gamma air, lalu kita bagi dengan 1 ditambah angka pori. Kita masukkan angka-angkanya, lalu kita dapat hasilnya 16,37 kN per meter kubik. Kemudian kita cari gamma saturatednya.
Dengan rumus gamma air kita kalikan dengan spesifik gravity ditambah angka pori, lalu dibagi dengan 1 ditambah angka pori. Kita masukkan kembali angka-angkanya, dan kita dapatkan gamma saturated sebesar 19,196 kN per meter kubik. Oke, lalu kita lanjut ke perhitungan tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya. Pertama, di titik A. Karena titik A berada di permukaan, maka tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya sama dengan 0. Kemudian di titik B, dengan kedalaman HI atau sebesar 8 meter. Untuk mencari tegangan total, kita bisa menggunakan rumus HI dikali gamma dry, lalu kita masukkan angka-angkanya, dan kita dapatkan hasilnya 130,96 kN per meter persegi. Kemudian tekanan air porinya sama dengan 0 karena di titik B masih merupakan pasir. Kemudian tegangan efektifnya kita dapatkan dengan mengurangkan tegangan total dengan tekanan air porinya. Maka kita dapatkan besarnya 130,96 kN per meter persegi. Kemudian kita lanjut ke titik C. Dengan kedalaman H1 ditambah H2 atau 13 meter. Untuk tegangan totalnya bisa kita hitung dengan tegangan total B kita tambah dengan H2 dikali gamma saturated, lalu kita masukkan angka-angkanya, dan kita dapatkan besarnya 226,94 kN per meter persegi. Kemudian kita lanjut ke tekanan air porinya. Rumusnya H2 dikali gamma air, lalu kita masukkan angkanya, dan kita dapatkan besarnya 49,05 kN per meter persegi. Kemudian tegangan efektifnya kita kurangkan saja dengan tegangan totalnya dengan tekanan air pori. Lalu kita dapatkan besarnya 177,89 kN per meter persegi. Dari data-data yang telah kita hitung tadi, kita dapat menggambarkan grafik tegangan totalnya, grafik tekanan air pori, dan grafik tegangan efektifnya. Soal nomor 3. Apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, kita harus menentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Atau dari gambar kita dapat tentukan di titik C. Nah, berarti ada sedikit perubahan di kedalamannya. Kedalaman 1 atau H1 menjadi 4 meter dan di H2 menjadi 9 meter. Nah, dari soal nomor 2 kita sudah tahu besar dari tegangan totalnya, tekanan pori, dan tegangan efektifnya. Setelah itu kita cari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif setelah muka air tanahnya naik. Untuk tegangan total, kita dapat menggunakan rumus H1 dikali gamma dry, lalu kita tambahkan dengan H2 dikali gamma saturated, yang menghasilkan besarnya 238,244 kN per meter persegi. Lalu kita hitung tekanan air porinya dengan kedalaman yang telah naik 4 meter tadi menjadi 9 meter. Dengan rumus H2 dikali gamma air, lalu kita dapatkan hasilnya sebesar 88,29 kN per meter persegi. Dan selanjutnya kita tentukan tegangan efektifnya dengan mengurangkan tegangan total dikurang dengan tekanan air pori. Lalu kita dapatkan
besar tegangan efektifnya 149,954 kN per meter persegi. Nah, terakhir kita harus menentukan besar perubahan tegangan efektif yang terjadi di lapisan lempung. Nah, kita dapat menghitungnya dengan mengurangkan sigma aksen sebelum muka air tanah naik dikurang dengan sigma aksen setelah muka air tanah naik, yaitu 177,89 kN per meter persegi dikurang dengan 149,954 kN per meter persegi. Maka kita dapatkan hasilnya sebesar 27,936 kN per meter persegi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.